silakan sebagaimana ditugasi oleh Alma-Ata untuk menyampaikan tentang evaluasi aktivitas antioksidan ya. Ini semester berapa ya, Mbak ya? Semester 7, Pak. Semester 7 ya, oh, oke. Ya, ini jadi nanti akan membantu bagi Mas Mbak yang akan melakukan riset tentang antioksidan ya. Jadi ini termasuk topik riset yang populer untuk dilakukan di kalangan mahasiswa karena apa? Dengan kekayaan tanaman yang ada di Indonesia, maka riset-riset tentang eksplorasi antioksidan itu menjadi menarik ya gitu dan mudah dilakukan ya untuk memperoleh data yang akurat dan reliabel ya. Jadi ini adalah evaluasi aktivitas antioksidan secara in vitro dan in vivo. Jadi kalau ada istilah antioksidan, jadi gini, saya yakin yang dimaksud adalah aktivitasnya. Karena kalau kita berbicara analisis tentang antioksidan, maka itu bisa dilihat dari dua hal. Yang pertama adalah penetapan kadar senyawa yang berfungsi antioksidan seperti misalkan vitamin E, vitamin C, ya, propil galat itu atau penentuan antioksidan dilihat dari sisi aktivitasnya dan ini yang akan kita bahas pada siang hari ini ya. Karena apa? Karena ini yang nanti akan bisa Mas dan Mbak jadikan sebagai topik untuk skripsi ya gitu. Anda sudah pada skripsi atau belum ini? Bapak sudah skripsi belum? Sedang pengajuan judul, Pak. Oke. Dan pengajuan judul. Ada yang tentang antioksidan? Ada? Halo? Apakah ada yang menggunakan topik antioksidan? Izin membantu menjawab, Prof. Ya, ya. Untuk mahasiswa yang penelitian payung, ada Prof yang ke arah antioksidan. Oke. Oke. Makasih, berarti ada ya. Oke. Artinya ini nanti akan membantu Mas dan Mbak yang risetnya tentang antioksidan. Ya, oke. Jadi antioksidan itu secara definisi adalah senyawa yang dapat menunda, memperlambat ataupun mencegah proses oksidasi lipid ya terutama. Baik lipid itu ada di dalam tubuh endogen ya yang kita kenal dengan peroksidasi lipid ya dan atau itu dalam suatu produk misalkan produk farmasi, produk makanan yang itu dia itu mengandung unsur-unsur lipid. Jadi kalau saya berbicara lipid itu adalah kelompok senyawa yang larut dalam pelarut organik tapi dia itu tidak larut dalam air. Itu namanya lipid ya. Minyak, lemak itu termasuk lipid, sterol ya itu termasuk lipid ya gitu. Nah, beberapa produk makanan atau kalau di dalam tubuh kita itu ada komponen lipid ya, maka dia itu rentan mengalami suatu oksidasi. Lah, reaksi oksidasi itu adalah reaksi berantai ya. Reaksi oksidasi itu reaksi berantai. Lah, reaksi berantai itu ya bisa melalui 3 tahapan. Yang pertama namanya apa? Inisiasi, yang kedua adalah propagasi dan yang ketiga adalah terminasi ya. Senyawa apapun yang dapat menunda atau memperlambat atau mencegah proses oksidasi lipid itu disebut dengan antioksidan. Jadi apakah dia itu menghambat pembentukan radikal bebas baru atau dia itu menghambat proses propagasi radikal bebas yang menjadi lebih banyak itu disebut dengan antioksidan. Nah, dalam artian khusus, antioksidan adalah zat yang dapat menunda atau mencegah terjadinya reaksi oksidasi radikal bebas dalam oksidasi lipid. Nah, antioksidan itu sesuai dengan mekanisme aksinya, maka dia bisa dikelompokkan sebagai antioksidan primer dan antioksidan sekunder ya, dan antioksidan sekunder. Nah, antioksidan primer itu disebut dengan antioksidan jenis 1.
atau antioksidan pemutus reaksi rantai. Jadi Mas Danda gini ya, saya nanti di belakang ada kelihatannya, oke, kalaupun nggak ada gini. Kalau Anda itu tahu bahwa reaksi oksidasi itu dimulai dari inisiasi. Inisiasi itu mulai terbentuknya radikal bebas. Misalkan ini ya R, gitu ya. Itu kemudian kalau dia dikenai dengan suatu misalkan oksigen gitu ya, maka dia akan terbentuk suatu radikal. Ini namanya radikal peroksi ya. Mulai terbentuknya radikal, inilah yang disebut dengan reaksi inisiasi. Yang kedua adalah propagasi. Propagasi itu apa? Jadi radikal ini, radikal yang terbentuk ini, ROO ini, ya, ROO ini, ya, maka dia nanti bisa bereaksi dengan molekul netral. Apakah itu molekul dari protein, dari karbohidrat, ya, dari lemak yang lain, kemudian dia akan membentuk suatu radikal yang baru lagi, ya. Inilah namanya apa? Propagasi. Nah, antioksidan primer itu adalah antioksidan yang mampu memutus reaksi rantai. Artinya gini apa? Artinya kalau itu ditambah dengan antioksidan, maka reaksi berantai ini dia berhenti. Ya, chain reaction, ya, itu akan berhenti. Itu namanya adalah antioksidan primer. Ya, makanya di sini, ya, atau antioksidan pemutus reaksi rantai merupakan penerima radikal bebas yang mampu menunda atau menghambat tahap inisiasi atau mampu memutus tahap propagasi. Ingat ya, reaksi oksidasi itu termasuk reaksi berantai. Reaksi berantai itu ada 3 tahap. Yang pertama adalah inisiasi, yang kedua adalah propagasi, yang ketiga adalah terminasi. Ya, lah. Kalau dia itu mampu menghambat pembentukan radikal bebas atau dia itu memutus propagasi reaksi berantai ini, maka itu dikenal dengan antioksidan primer ya gitulah. Lalu antioksidan sekunder itu apa? Antioksidan sekunder itu artinya dia itu melalui mekanisme selain tadi. Misalkan dia itu gini, sebelum terbentuknya, jadi suatu senyawa ya, senyawa lipid itu kan berpotensi mengalami reaksi pembentukan radikal. Nah, ini peroksidasi ini, proses ini itu dia dihambat. Ya. Jadi dihambat. Artinya dia itu belum sampai terbentuk radikal, itu sudah dihambat. Itu nanti mekanismenya bisa melewati lipid peroxidation inhibition ya, melalui apa? Lipid peroxidation inhibition. Artinya pembentukan radikal itu dihambat. Berbeda kalau primer ya. Kalau primer itu ya, dia itu mau terbentuk ini artinya mau terbentuk radikal itu dia langsung dihambat atau propagasinya itu dihambat ya. Kalau ini tuh tidak. Kalau sekunder itu dia itu masih belum membentuk radikal sama sekali, itu dia bisa dikelat, bisa dia itu terjerembab atau terjebak sehingga dia itu tidak mengalami reaksi peroksidasi. Kalau ada kata-kata saya mengatakan reaksi peroksidasi itu maknanya adalah reaksi pembentukan suatu radikal, itu namanya reaksi peroksidasi. Per itu sebenarnya adalah kelebihan oksidasi, itu adalah oksigen ya, dan kita tahu kan reaksi oksidasi itu kalau ketambahan hidrogen ya, maaf kalau ketambahan oksigen atau ketambahan oksigen atau berkurangnya hidrogen, itu namanya adalah reaksi oksidasi ya gitu. Nah, oksidasi sekunder itu melalui mekanisme salah satunya adalah memperlambat kecepatan oksidasi, artinya dia itu mau terjadi oksidasi aja itu sudah dihambat. Nah, kalau itu sudah terbentuk radikal dan radikal ini dihambat, namanya adalah oksidasi primer. Artinya mungkin kalau disamakan, kalau sekunder itu lebih ke arah preventif ya, kalau primer itu ke arah kuratif ya. Itu kalau biar lebih mudah dipahami ya. Kalau antioksidan primer itu istilahnya adalah kuratif, kalau itu sekunder itu adalah apa? Preventif ya. Nah, ini contoh beberapa senyawa antioksidan ya. Kita mengenal ada BHA. BHA itu adalah 4-metoksi 2-tersier butil fenol. Ini namanya adalah BHA. Ada 4-metoksi 3-tersier butil fenol. Ini namanya adalah
3BA. Ada BAT, butil hidroksi toluen. Ada TBHQ, tersier butil hidroquinon. Ada propil galat, ada beta karoten, ada tokoferol. Ini semuanya adalah apa? Aktivitas antioksidan. Ya, kalau dia itu menghambat pembentukan, artinya sudah terbentuk radikal, tapi pembentukan radikalnya itu dihambat atau radikalnya itu ditangkap, misalkan ya, kalau Anda punya tokoferol, ya maka itu mampu itu menangkap radikal. Anda punya senyawa flavonoid, Anda punya senyawa fenolik, itu dia begitu ada radikal, radikalnya itu bisa dimakan. Itulah yang disebut dengan antioksidan primer. Ya, tapi kalau dia itu menghambat, itu namanya adalah antioksidan sekunder. Ya, gitu. Oke, Mas dan Mbak. Nah, sekarang bagaimana cara melakukan uji aktivitas antioksidan ya? Nah, uji aktivitas antioksidan itu bisa dilakukan baik secara in vitro ataupun secara in vivo ya. Yang sering kita lakukan adalah tentunya adalah in vitro, karena kalau in vivo itu harus melibatkan animal model ya kalau in vivo itu. Jadi dulu saya pas skripsi S1 itu ya menguji enzim antioksidan namanya enzim GST ini ya, GST ini. Dulu skripsi saya tentang uji aktivitas GST. GST suatu enzim yang mengeluarkan lipofilik supaya dia itu tidak menyebabkan toksik di dalam tubuh. Nah, itu modelnya ya pakai animal ya, pakai animal. Jadi hewan itu apakah itu tikus atau mencit ya itu kita kasih dengan suatu agen-agen yang menyebabkan dia itu mengalami peroksidasi lipid. Artinya di dalam tubuhnya itu dia dibuat teroksidasi. Kalau nanti dia teroksidasi, maka nanti bisa dilihat itu ya di aktivitas enzim-enzim antioksidannya, misalkan enzim katalase, superoksid dismutase, glutathione transferase itu dibandingkan antara tikus yang dikasih, misalkan ya dikasih lipid, ya. Kemudian yang kedua adalah kelompok tikus yang dikasih dengan antioksidan, misalkan ekstrak tanaman. Dan yang ketiga adalah mungkin kelompok tikus yang dikasih kombinasi antara lipid konsentrasi tinggi dengan sampel kita. Nanti dibandingkan bagaimana enzimnya, ya seperti itu. Nah, biasanya tubuh itu kan mempunyai mekanisme yang luar biasa ya. Jadi kalau ada peroksidasi lipid ya, kalau istilahnya stres oksidatif ya. Di dalam tubuh itu ada istilah namanya stres oksidatif. Itu apa? Keadaan radikal itu melebihi dari batas normal. Itu namanya apa? Stres oksidatif. Tapi radikal itu diperlukan loh ya. Radikal itu diperlukan misalkan pada saat kita itu respirasi ya, bernapas itu untuk aktivasi energi atau untuk menyerang musuh yang ada di dalam tubuh itu diperlukan juga radikal. Cuma kalau dia itu terlalu banyak, itu nanti dia bisa mengoksidasi komponen-komponen yang ada seluler yang ada di dalam tubuh, misalkan protein, ya, kemudian lemak. Itu kalau teroksidasi maka nanti bisa menyebabkan penyakit degeneratif ya, menyebabkan apa? Penyakit degeneratif. Dan makanya itu yang dijadikan alasan kalau riset-riset antioksidan itu adalah untuk apa? Supaya menghindari stres oksidatif ya. Stres oksidatif itu imbalance ya, atau ketidakseimbangan radikal-radikal bebas yang ada di dalam tubuh. Kalau radikal bebasnya itu terlalu banyak kan bahaya. Makanya tubuh itu kan luar biasa ya, mempunyai homeostatis yang luar biasa pengaturannya. Kalau sedikit ya nggak baik, kalau terlalu banyak juga nggak baik. Lah posisinya kalau itu dia sudah terlalu banyak, maka harus dinetralkan. Dinetralkannya dengan apa? Antioksidan gitu. Lah, Mas dan Mbak, itu secara in vivo. Lah, kalau secara in vitro, maka itu ada berbagai metode ya, seperti yang saya tulis di slide itu ya.
Nah, di situ yang terkenal itu ada yang namanya adalah radical scavenging activity atau aktivitas penangkapan radikal ya. Yang paling terkenal itu pakai DPPH. DPPH itu 22 dipenil 1 fikril hidrazil. Atau beberapa paper juga dia menggunakan namanya ABTS, itu nama lain dari TEAC, Trolog Equivalent Antioxidant Capacity. Kenapa disebut trolog nanti kita lihat, karena yang digunakan sebagai standar pada pembuatan kurva bakunya itu adalah trolog. Trolog itu adalah antioksidan sintetik ya. Jadi trolog adalah apa? Antioksidan sintetik ya. Trolog adalah antioksidan sintetik, yaitu trolog. Karena nanti kurva bakunya itu dia dipakai trolog, maka disebutnya adalah apa? Trolog equivalen antioksidan capacity. Ya kalau itu yang dipakai misalkan vitamin E, ya vitamin E equivalen antioksidan capacity seperti itu ya. Karena ini yang dipakai trolog ya, trolog equivalen antioksidan capacity ya. Jadi gitu. Ini juga melalui penangkapan radikal ya. Ini Mas dan Mbak, sebelum ke sini ya, saya mau cerita dulu. Tadi secara mekanisme atau secara sumber itu ada antioksidan namanya antioksidan primer dan antioksidan sekunder. Nah, secara mekanisme ini seringkali saya tanyakan kalau ada mahasiswa ujian. Secara mekanisme antioksidan itu mekanismenya itu ada 5 ya. Ini bisa Anda lihat di bukunya Ian Pokorny itu Food Antioksidan itu judulnya ya. Di situ ada 5 mekanisme. Yang pertama adalah radical scavenger. Radical scavenger itu mekanisme pertama. Jadi kalau ada radikal-radikal itu ditangkap, dinetralkan, berarti kan jumlah radikalnya itu menjadi berkurang. Maka senyawa yang mempunyai fungsi sebagai penangkap radikal atau radikal scavenger, maka itu disebut sebagai apa? Antioksidan. Jadi mekanisme yang pertama adalah apa? Radikal scavenger. Radikal scavenger itu bisa diukur dengan ini, dengan penangkapan radikal DPPH ya, atau dengan menggunakan trolog equivalen antioksidan capacity dengan menggunakan radikal ABTS. Ini adalah mekanisme pertama ya, mekanisme pertama. Itu. Yang kedua, mekanisme yang kedua itu adalah reducing power. Melalui apa? Reducing power. Reducing power itu apa? Itu adalah daya mereduksi. Ingat ya, oksidan itu adalah senyawa-senyawa yang mampu mengoksidasi. Nah, kalau oksidan ini dinetralkan dengan reduktor, ya reduktor itu adalah menetralkan oksidan, maka berarti senyawa yang mampu menetralkan oksidan melalui jalur reduksi itu juga disebut antioksidan. Yaitu mekanisme kedua. Nah, contoh metodenya adalah ini. Peric reducing antioksidan power. Ya, ini adalah apa namanya? Daya reduksi ya, kemampuan mereduksi. Yang kedua, yang ketiga adalah yang disebut dengan lipid peroxidation inhibition. Tadi, berarti ini adalah antioksidan sekunder. Jadi peroksidasi lipid itu dihambat supaya tidak sampai terjadi peroksidasi, supaya tidak terjadi pembentukan radikal. Ya, itu dihambat. Sehingga senyawa yang mampu menghambat lipid itu maka kita menyebutnya adalah antioksidan ya. Makanya itu disebut dengan apa? Lipid peroxidation inhibition atau menghambat peroksidasi lipid. Nah, itu diujinya dengan menggunakan biasanya yang dua, bisa menggunakan beta karoten bleaching atau pemucatan beta karoten, dan yang kedua dengan metode linoleat tiosianat ya. Itu adalah mekanisme yang ketiga. Saya ulangi ya, ada 5 mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah radical scavenger, itu adalah dengan cara menangkap radikal bebas, itu diujinya pakai DPPH atau pakai trolog ya. Yang kedua mekanismenya adalah dengan menggunakan daya reduksi. Daya reduksi itu dievaluasi dengan misalkan dengan PrEP, very reducing activity antioksidan power, PrEP ya. Yang ketiga itu adalah melalui
lipid peroxidation inhibition atau penghambatan peroksidasi lipid. Nah, penghambatan peroksidasi lipid itu bisa digunakan dengan menggunakan beta karoten, pemucatan beta karoten, atau yang kedua dengan sistem linoleat tiosianat, linoleat tiosianat. Ya, kemudian yang keempat itu adalah melalui mekanisme penghambatan pengkelatan logam, penghambatan pengkelatan logam. Itu artinya gini, logikanya gini. Logam-logam berat ya seperti Cu ya, Fe itu adalah logam-logam yang mampu mengkatalisis ya, mampu mengkatalisis pembentukan radikal ya, atau logam-logam berat itu mampu mengkatalisis reaksi oksidasi. Lah, supaya reaksi oksidasi yang dikatalisis oleh logam ini tidak terjadi, maka logam itu dikelat. Tahu ya, dikelat itu apa? Diikat. Ya, itu diikat, logam itu diikat ya, supaya apa? Supaya dia tidak menginisiasi ya terjadinya katalisis reaksi oksidasi. Itu namanya, mekanismenya adalah chelating agent ya, atau pembentukan chelat antara logam berat yang mengkatalisis reaksi oksidasi dengan suatu ligan ya. Ligan inilah yang kita sebut sebagai antioksidan. Yang terkenal adalah EDTA ya, etilen diamin tetraasetat. Nah, atau flavonoid itu dia juga mampu mengkelat logam ya itu. Ya itu mekanisme yang keempat. Makanya di sini ada ujinya, namanya adalah uji aktivitas pengkelatan logam. Kenapa logam harus dikelat? Karena logam berat itu dia mampu mengkatalisis reaksi oksidasi. Sehingga senyawa apapun yang mampu mengkelat logam, maka itu dapat dipertimbangkan sebagai antioksidan ya itu. Kemudian yang kelima itu namanya adalah sinergis. Tapi sinergis itu ujinya gini. Sinergis itu kalau ada suatu senyawa antioksidan itu misalkan aktivitasnya adalah 10. Paham ya? Terus ini kok ada suatu senyawa yang kita tambahkan ke antioksidan tadi, aktivitasnya itu menjadi 20 gitu. Itu namanya apa? Sinergis ya itu. Jadi ada 5 mekanisme ya. Jadi antioksidan itu bisa diamati dengan 5 mekanisme. Yang pertama adalah penangkapan radikal, yang kedua adalah peri-reducing power atau melalui daya reduksi. Yang ketiga adalah melalui lipid peroxidation inhibition. Kemudian yang keempat adalah melalui agen pengkelat, ya, chelating agent. Dan yang terakhir adalah melalui sinergis. Nah, kita bahas satu persatu sekarang sebagai perwakilan. Yang pertama adalah uji penangkapan radikal, ya gitu. Ini Mbak siapa ya ini? Mbak Lydia, dengar saya? Lydia Wati? Ya, Pak. Dengar saya? Dengar, Pak. Oke. Mbak Lydia Wati di mana ini? Di asrama. Oh, di asrama. Di asrama Alma-Ata ya? Iya, Pak. Oh, sip. Oke. Paham ya Mbak Lydia ya? Tadi saya jelaskan antioksidan itu ada 5 mekanisme. Bisa disebutkan kembali Mbak Lydia? Halo? Mbak Lydia. Mbak Lydia, dengar saya?
Oke, sudah kita lanjutkan ya. Oke, yang pertama adalah tadi saya sampaikan mekanisme yang pertama dari antioksidan itu adalah penangkap radikal, dan untuk penangkap radikal itu uji yang paling populer ya saat ini dan banyak digunakan oleh mahasiswa. Nanti kalau Anda nggak punya di PPH nanti bisa hubungi saya ya, saya punya stok banyak itu di PPH. Kemarin beli sampai 5 gram, jadi banyak. Jadi yang pertama adalah DPPH. DPPH itu namanya adalah 22-difenil 1-pikril hidrazil ya. 22-difenil 1-pikril hidrazil. Berarti ngitungnya itu dari mana, Mas dan Mbak? Ya, ngitungnya berarti dari sini ya. 1, 2 ya. Jadi kan 22-difenil. Ini kan benzen. Benzen itu kalau jadi alkil namanya kan fenil. Maka itu berarti posisinya adalah 22-dipenil 1-pikril. 1-pikril ya, saya sering tanya ke mahasiswa. Dia bisa menjawab pakai DPPH. Begitu saya tanya DPPH itu singkatannya apa? 22-dipenil 1-pikril hidrazil, Pak. Nah, 22-difenil itu di mana? Bingung dia. Jadi di sini ya kalau ditanya, ini kan penomorannya 1, 2. Karena ini ada 2 penil, maka 22-difenil. Ya, 22-difenil. Di sini 1. Di sini karena ini adalah berasal dari apa? Asam pikrat. Ya, ini berasal dari apa? Asam pikrat. Ya, asam pikrat. Nah, maka karena dia itu menjadi alkil, maka disebut dengan pikril. Ya, tapi itu aslinya adalah asam pikrat. Jadi disebut dengan 22-dipenil 1-pikril hidrazil. DPPH ini dia itu sudah dalam bentuk radikal, Mas dan Mbak. Sehingga Anda tidak perlu membuatnya radikal. Artinya kalau Anda membeli DPPH itu dia itu sudah dalam keadaan radikal, ya, sudah dalam keadaan radikal. Kalau dia dalam keadaan radikal, ya, maka ya sudah tidak perlu kita buat radikal kembali karena dia sudah radikal. Lah, ini keuntungannya di PPH itu mudah digunakan. Ya mudah karena dia sudah membentuk radikal, tidak perlu dibuat radikal kembali, mempunyai tingkat sensitivitas atau kepekaan yang tinggi. Dan dapat menganalisis sejumlah besar sampel dalam jangka waktu yang singkat. Artinya pengerjaannya itu cepat. Ya, pengerjaannya itu adalah cepat. Nah, Mas dan Mbak di sini Anda tahu ya, kalau radikal bebas itu atau radikal DPPH itu, dia itu warnanya ungu. Artinya kalau Anda nanti beli DPPH, kemudian Anda larutkan dalam suatu metanol, maka dia itu akan berwarna ungu yang mempunyai nilai absorbansi di panjang gelombang biasanya antara 515 sampai 517 ya. Manalah biasanya itu sama mahasiswa itu dia lakukan scanning panjang gelombang ya, panjang gelombang maksimalnya berapa, itulah yang dipakai untuk pengukuran aktivitas penangkapan radikal di PPH. Nah, aktivitas penangkapan radikal di PPH oleh suatu senyawa antioksidan itu dapat diketahui dari penurunan absorbensi. Jadi di PPH itu dia suatu radikal. Dia mempunyai absorbensi di maksimal, absorbensi maksimalnya itu di 517. Nah, kalau itu ditambah dengan apa ditambah dengan suatu senyawa yang mampu menangkap radikal di PPH, berarti kan jumlah radikal di PPH-nya kan berkurang. Kenapa berkurang? Karena dia sudah ditangkap atau dia sudah dimakan oleh antioksidan tadi, ya, atau dimakan oleh penangkap radikal tadi. Sehingga radikalnya itu dia menjadi sedikit ya. Nah, makanya itulah disebut dengan apapun senyawa yang mampu menangkap radikal di PPH ini disebut dengan antioksidan ya. Senyawa yang mampu menangkap radikal di PPH ini maka disebut dengan antioksidan. Itu mekanismenya. Nah, evaluasi kalau nanti Anda menggunakan DPPH sebagai model radikal, maka evaluasinya itu dilakukan dengan menggunakan
apa yang disebut dengan IC50 ya, yang disebut dengan IC50. IC50 itu adalah konsentrasi yang mampu menghambat radikal bebas sebesar 50%. Itu namanya IC50. Sehingga semakin aktif suatu senyawa sebagai antioksidan, maka IC50-nya itu dia menjadi semakin kecil. Ya, logikanya gini. Tadi kan IC50 itu adalah konsentrasi yang mampu menangkap radikal bebas sebesar 50%. Kalau IC50-nya itu 1 mikrogram atau 1 ppm misalkan, dibanding yang satu adalah 10 ppm, maka yang IC50-nya itu adalah 1 ppm itu dia berarti aktivitas antioksidannya lebih kuat dibanding yang IC50-nya 10 ppm. Ya itu. Jadi biasanya kebanyakan kalau kita melakukan uji aktivitas antioksidan dengan menggunakan radikal DPPH itu digunakan apa? Parameter IC50. Apa itu? Konsentrasi ekstrak atau fraksi atau senyawa uji atau sampel uji yang mampu memberikan persen aktivitas penangkapan radikal DPPH senilai 50% dibanding kontrol melalui regresi linier. Ya gini ceritanya. Anda nanti membuat regresi linier. Ya ini regresi linier namanya. Di sini adalah konsentrasi, di sini adalah persen penangkapan ya, persen penangkapan. Nanti dia akan seperti ini. Ya, maka ketika di sini itu 50% ya, angka 50 di sini, misalkan di sini 50, maka ini kita turunkan ke bawah ya. Inilah yang dimaksud dengan nilai IC 50 ya, IC 50 seperti itu. Ya, itu. Jadi yang dimaksud dengan IC50 itu adalah konsentrasi yang mampu menangkap radikal bebas sebesar 50% dari mula-mula ya, dari mula-mula. Nah, kemudian Mas Janda ini dari reaksinya kita tahu kalau kita punya DPPH ya, kemudian kita tambah dengan antioksidan ya, maka akan dihasilkan seperti ini ya. Jadi kalau kita punya DPPH, kemudian itu kita tambah dengan antioksidan ya, seperti ini, maka akan dihasilkan DPPH netral, artinya DPPH-nya sudah tidak ada radikalnya ya. Maka ini apa? Dari sini kan kita tahu ya bahwa DPPH radikal itu dia warnanya ungu. DPPH radikal warnanya ungu. Lah kalau dia ketambahan antioksidan, berarti kan radikalnya itu dimakan oleh antioksidan. Istilahnya ditangkap. Ya, radikal scavenger. Scavenger itu ditangkap. Karena radikalnya itu ditangkap, maka DPPH-nya tidak ada lagi unsur radikal ya, tidak ada lagi unsur radikal, maka dia menjadi antioksidan ya, sehingga di sini nilai absorbensinya akan turun. Kenapa turun? Karena radikal DPPH-nya itu dimakan atau ditangkap oleh radikal DPPH-nya itu ditangkap oleh antioksidan ya gitu. Ini cara kerjanya ya Mas dan Mbak, nanti kalau Anda kerja ini ada cara kerjanya seperti ini. Jadi ini prosedur uji DPPH itu caranya mudah sekali. Jadi kalau Anda punya, biasanya yang saya lakukan dalam suatu tabung reaksi ya, ini tabung reaksi, ini kita tambah dengan sampel, terus setelah itu kita tambah dengan DPPH, terus setelah itu ditambah dengan pelarut. Ya, pelarutnya nanti kita lihat di belakang. Biasanya yang kita gunakan adalah metanol. Kemudian setelah itu diportek ya, diportek biar reaksinya sempurna. Kemudian setelah itu dibiarkan. Dibiarkan operating time-nya itu tergantung pada analit yang akan dianalisis ya. Karena itu beda tiap-tiap senyawa itu nanti beda ya. Sehingga Anda lakukan operating time, kemudian kita akan tahu ya waktunya itu berapa yang tepat.
Nah, setelah itu nanti kita ukur pada panjang gelombang antara 515 sampai 517. Kemudian nanti juga dilakukan kontrol. Kontrol itu apa? Kontrol itu isinya adalah DPPH dengan pelarut. Itu adalah kontrol ya, DPPH sama pelarut. Itu kontrolnya itu. Ya, nanti setelah kita mempunyai absorbensi kontrol dan juga absorbensi sampel, maka kita bisa menghitung persen aktivitas anti radikal atau persen penangkapan radikal. Itu rumusnya adalah absorbensi 0, ini adalah absorbensi kontrol, ya. Kemudian minus absorbensi 1, ini adalah absorbensi karena adanya sampel, kemudian dibagi dengan absorbensi kontrol dikalikan 100, ya. Ini absorbensi kontrol dikurangi absorbensi sampel dibagi dengan absorbensi kontrol dikalikan 100, ya. Ini adalah persen penangkapan radikalnya, ya. Itu jadi nanti Anda konsentrasinya itu dibuat berseri, misalkan 1 ppm, ya, 2 ppm, 3 ppm misalkan, ya, kemudian 4 ppm dan sebagainya, ya. Kemudian nanti kita hitung ini konsentrasi, ini konsentrasi, kemudian di sini adalah aktivitas penangkapan, ya, aktivitas penangkapan. Di sini berapa? Oh, ketika 1 itu misalkan ketemu 10%, misalkan loh, ya. Oh, ketika 2 itu misalkan ketemunya adalah 16%. Oh, ketika 3 ketemunya misalkan 35%. Oh, ketika 4 60%. Ya, dari sini maka nanti Anda bisa membuat suatu persamaan regresi, ya, persamaan regresi untuk melihat korelasi antara konsentrasi dengan persen penangkapan. Dari sini maka nanti kita akan tahu berapa nilai IC50-nya, ya, atau konsentrasi yang mampu memberikan persen penangkapan sebesar 50%, yaitu namanya IC50. Nah, ini ada menarik, seringkali dulu saya ditanya, kira-kira pelarutnya apa? Dulu ya kalau saya ditanya ya asalkan itu pelarut polar itu boleh digunakan gitu jawaban saya. Artinya DPPH itu bisa dilarutkan dalam metanol atau juga dilarutkan dalam suatu etanol, ya. Tapi kalau ini kita lihat ini dari grafik ini, di sini adalah hubungan antara pelarut, ya, ini jenis pelarutnya, ya. DPPH dilarutkan dalam pelarut apa dengan nilai absorbensinya. Dan di sini ini berasal dari paper yang sangat bagus dari jurnal namanya adalah Food Chemistry, ya. Dari Butt dan Sharma, ini seringkali saya citasi, ya, Food Chem, ya. Dari Food Chemistry itu dia itu melakukan riset tentang pelarut apa sih yang bagus untuk melarutkan DPPH. Ternyata dari sini itu diketahui bahwa DPPH itu dia paling stabil atau dia itu paling sensitif jika itu diukur pada larutan ini, ya, yang paling tinggi adalah apa? Larutan metanol yang di buffer. Ya, nomor keduanya adalah metanol. Ini kan nggak begitu beda antara metanol yang di buffer dengan metanol saja. Dan yang satu adalah DPPH dalam etanol. Ini yang dalam etanol, ya, gitu. Ya, dari sini maka kita akan tahu, ya, dari sini kita akan tahu bahwa yang dilarutkan dalam etanol itu dia mempunyai aktivitas yang paling rendah, ya, absorbensinya dibanding itu kalau dilarutkan di dalam, ya, di dalam metanol atau yang di buffer dengan metanol. Sehingga yang paling ideal ya sudahlah Anda paling sederhana ya pilihlah metanol, ya. Ini ada dasarnya. Jadi kalau dulu saya ditanya, oh boleh metanol, boleh etanol, iya boleh, dalam artian sama-sama mampu melarutkan DPPH. Tapi kalau ditanya mana yang paling sensitif, maka pilihannya adalah dengan menggunakan metanol, ya, gitu. Oke, yang kedua adalah metode masih penangkapan radikal, itu yang umum digunakan juga adalah dengan menggunakan trolog, ya, menggunakan trolog. Itu adalah metodenya sebenarnya adalah metodenya
ABTS. Sebenarnya metodenya adalah metode ABTS ya, radikalnya adalah radikal ABTS. Lah, Mas dan Mbak, ini sama dengan tadi. ABTS itu juga suatu radikal ya. ABTS ini ya, ini adalah suatu radikal hijau yang intens. Ini namanya radikal. Cuma ABTS itu di pasaran tuh dia belum dalam bentuk radikal, berbeda dengan DPPH tadi. Kalau DPPH kan memang dari sananya dia sudah dalam bentuk radikal dari sananya, ya. Tetapi kalau ABTS itu dia belum dalam bentuk radikal. Makanya ABTS itu harus diubah dulu menjadi radikal. Biasanya itu dia direaksikan dengan kalium peroksodisulfat. Itu saya juga punya ya, saya punya ABTS dan juga punya kalium peroksodisulfat. Untuk apa? Kalium peroksodisulfat adalah untuk mengenerate ABTS yang semula dia itu tidak radikal, dibuat menjadi radikal. Nah, nanti kalau ada senyawa yang dia itu mampu menjerap atau menangkap radikal bebas, ya, mampu menyerap radikal bebas dari ABTS, radikal bebas ABTS, maka itu disebut dengan antioksidan. Jadi ini kan prinsipnya sama dengan DPPH, hanya saja kalau DPPH itu dia dari sananya sudah dalam bentuk radikal, tetapi kalau ABTS dia itu harus dibuat radikal dulu, ya, dibuat radikal dulu dengan ditambah apa tadi? Kalium peroksodisulfat, ya, kalium peroksodisulfat itu. Jadi Mas dan Mbak, sebagai kontrol positifnya itu kalau dalam ABTS itu biasanya digunakan trolog ya, biasanya digunakan trolog. Makanya ABTS itu disebut juga dengan trolog ekivalen antioksidan capacity gitu ya. Jadi disebut juga dengan trolog ekivalen antioksidan capacity ya, seperti itu. Oke, jadi namanya adalah TEAC ya, trolog ekivalen antioksidan capacity ya. Jadi mudah aja, biasanya yang dilakukan gini caranya Mas dan Mbak. Jadi Anda membuat korelasi antara C-trolog ya, C-trolog dengan di sini adalah penangkapan radikal ABTS ya, penangkapan radikal ABTS ya. Nanti kalau dia itu menangkap seperti ini, artinya kalau semakin konsentrasi trolognya itu semakin tinggi, maka penangkapan radikalnya kan dia semakin tinggi. Nah, nanti kita mempunyai persamaan regresi linier ini, misalkan Y, BX sama plus A. Nah, kalau kita punya sampel, ya, sampel itu nanti kita tinggal, oh dia ketemu nilai penangkapan radikalnya berapa, kemudian kita masukkan ke persamaan regresi linier ini, sehingga nanti kita akan mempunyai nilai TEAC ya. TEAC itu adalah apa? Trolog ekivalen antioksidan capacity. Oke. Itu yang pertama sudah selesai. Mekanismenya adalah penangkapan radikal bebas atau penangkapan radikal ya.
radikal itu tadi mekanismenya penangkapan radikal bisa diuji dengan DPPH atau dengan menggunakan ABTS. Nah, yang kedua ini, model yang kedua adalah dengan menggunakan uji linoleat tiosianat. Ya, nah, linoleat tiosianat ini adalah antioksidan primer, jadi antioksidan sekunder. Jadi dia itu betul-betul menghambat jangan sampai terjadi peroksidasi lipid, jangan sampai terjadi suatu radikal ya, karena kalau ada radikal ya nanti mesti akan berlanjut. Kalau itu ada radikal ya nanti akan ada inisiasi propagasi kan gitu ya, maka itu dihambat. Nah, dihambatnya itu salah satunya adalah dengan menggunakan metode namanya uji linoleat tiosianat. Linoleat itu adalah sebagai medium lipidnya ya. Sebagai medium lipidnya itu adalah apa? Linoleat. Linoleat itu sebagai medium lipidnya. Jadi Anda tahu kan asam linoleat itu kan asam lemak rantai panjang ya. Di sini namanya asam lemak rantai panjang. Ya, COOH. Kemudian di sini ada ikatan rangkapnya 2. Kalau 1 kan namanya oleat, kalau 2 namanya linoleat, kalau 3 namanya linolenat. Ya itu. Jadi oleat, linoleat, linolenat ya itu digunakan sebagai sumber lipid, model lipidnya. Ini karena ini dia rantai panjang seperti ini, maka ini dia mudah sekali membentuk suatu radikal. Membentuk apa? Radikal. Lah, bagaimana caranya supaya linoleat itu tidak terbentuk radikal? Kalau itu ditambah dengan suatu senyawa, yang mana senyawa tadi itu dia mampu menghambat pembentukan peroksidasi lipid atau pembentukan radikal dari asam linoleat, maka senyawa seperti itu disebut dengan antioksidan. Gitu ceritanya Mas dan Mbak. Ya. Jadi senyawa apapun yang dia itu mampu menghambat peroksidasi lipid, maka itu disebut dengan apa? Antioksidan. Ya gitu. Ya. Nah, ini kalau mekanismenya gini, cara mengukurnya. Kalau Anda misalkan punya ini ya, linoleat ini, kan tadi dia sumber lipid. Ya, kalau itu kita panaskan, maka dia terbentuk suatu radikal. Radikal itu dengan adanya Fe, radikal itu kan oksidator ya. Maka radikal ini dia akan mengoksidasi Fe2+ menjadi Fe3+ ya. Dari 2+ menjadi 3+. Nah, dengan adanya tiosianat, ya, ini namanya tiosianat ya. Kalau Cn itu namanya sianida. Tapi kalau CNS namanya adalah tiosianat. Ya, tiosianat. Nah, Fe3+ dengan tiosianat itu akan menghasilkan ferritiosianat. Ini namanya apa? Ferritiosianat. Ferritiosianat itu dia berwarna merah ya Mas dan Mbak ya, berwarna apa? Merah. Ferritiosianat ini dia berwarna merah ya. Nah, artinya apa? Kalau radikalnya itu dihambat, ya radikalnya ini dihambat ya atau dikurangi, maka jumlah Fe3+-nya kan menjadi sedikit. Karena yang mengoksidasi Fe2+ juga sedikit ya, karena Fe3+-nya itu sedikit, begitu itu ditambah dengan CNS, maka FeCNS-nya ini dia menjadi lebih sedikit nilai absorbensinya ya. Itulah sehingga senyawa apapun yang mampu menghambat radikal ini, yang mana radikal itu asalnya adalah dari linoleat ini, maka itu disebut dengan antioksidan. Mekanismenya apa? Bukan menangkap radikal, tetapi mekanismenya adalah melalui penghambatan peroksidasi lipid. Ya, seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, ini saya dulu pernah riset ini ya. Ini ya, publish pas saya awal-awal jadi dosen muda, ini tahun berapa ini? Tahun 2005 ya. Saya jadi dosen itu 2003 ya. 2005
saya mempublikasikan artikel seperti ini. Daya antioksidan ekstrak etanol daun kemuning, Murraya paniculata, secara in vitro. Nah, di sini saya menggunakan ujinya dengan dua uji. Yang pertama dengan apa ini? Metode DPPH. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan apa? Linoleat tiosianat, ya, itu linoleat tiosianat. Ini ada, ini yang saya lakukan. Jadi nanti Anda tinggal melihat ini uji antioksidan dengan metode DPPH, dan yang kedua ini adalah dengan apa? Linoleat tiosianat, ya. Jadi gini Mas dan Mbak, ada semacam apa ya, hukum tidak tertulis di dalam antioksidan itu di kalangan food scientist, ya. Kalau Anda menguji antioksidan kok hanya dengan satu mekanisme. Hanya dengan satu mekanisme. Misalkan Anda hanya dengan menggunakan radikal DPPH. Misalkan Anda mau mengamati profil antioksidan kemuning seluruh Indonesia, misalkan ya, ekstrak etanol kemuning seluruh Indonesia. Itu kalau metode yang Anda gunakan itu hanya satu, hanya DPPH radikal scavenging saja. Maka itu nggak lazim kalau dikatakan antioksidan activity, itu nggak lazim. Tetapi harus dikatakan apa? Radical scavenging activity. Demikian juga kalau Anda hanya menggunakan satu metode, misalkan linoleat tiosianat aja, ya jangan dikatakan antioksidan activity, tetapi apa? Lipid peroxidation inhibition of ethanolic extract of kemuning, misalkan seperti itu. Tetapi kalau Anda lebih dari satu metode seperti ini, ya, sampel yang sama itu Anda uji dengan lebih dari satu metode uji, maka itu kita boleh menyebutnya dengan apa? Antioksidan activity, ya, seperti itu. Jadi kalau ingat ya, kalau Anda hanya satu metode itu Anda gunakan dengan istilah metode yang Anda gunakan. Tetapi kalau Anda itu lebih dari satu mekanisme, maka Anda menyebutnya adalah antioksidan activity. Tapi kalau hanya satu mekanisme, langsung rujuk saja metode yang digunakan. Oh, radical scavenging activity, oh, lipid peroxidation inhibition, dan sebagainya. Gitu, ya. Nah, ini contohnya Mas dan Mbak, contoh hasilnya. Jadi kalau dia itu aktif sebagai antioksidan, maka tentunya dia akan menurunkan. Ya, ini di sini kan, ini yang paling aktif kan apa ini? Di sini ini adalah kemuning yang 10%. Ini kemuning 10%. Ya, itu dia lebih efektif dibanding vitamin E yang 1%. Tapi vitamin E yang 1% ini dia lebih efektif dibanding yang kemuning 5%. Artinya apa? Semakin dia itu menurunkan absorbensinya, ya, karena kalau dia semakin menurunkan nilai absorbensinya, berarti kan radikal yang terbentuk semakin sedikit, gitu ya. Makanya dia semakin efektif sebagai antioksidan melalui mekanisme lipid peroxidation inhibition atau melalui peroksidasi lipid. Ya, gitu. Ya, ini kalau yang kontrol ini tanpa dikasih apapun, maka dia tinggi. Artinya terbentuk radikalnya itu tinggi. Ya, ini dulu saya lakukan ya ketika awal-awal jadi dosen ini. Ya. Bahkan ini sebelum saya S2 ini. Jadi awal-awal dosen muda dulu jadi dosen itu boleh, masih S1 itu dulu boleh, sekarang kan nggak boleh ya. Gitu. Jadi gitu ya Mas dan Mbak, ini adalah lipid peroxidation inhibition. Dan juga yang biasanya digunakan untuk menggambarkan lipid peroxidation inhibition itu adalah dengan menggunakan yang namanya adalah beta-karoten linoleat. Ini gini ceritanya. Beta-karoten, ya, Anda kalau tahu beta-karoten itu seperti wortel itu, beta-karoten itu dia itu mempunyai nilai absorbensi di panjang gelombang 434. Nah, kalau beta-karoten itu dia dioksidasi, maka warna oranye itu menjadi pucat. Makanya ini disebut dengan bleaching atau pemucatan, beta-karoten bleaching, ya, atau apa, pemucatan
karoten. Lah kalau beta karotennya itu dia memucat ya karena adanya oksidasi, lalu ada senyawa yang mampu menghambat pemucatan beta karoten, maka itu disebut sebagai antioksidan. Makanya ini gini, ya, ini ada riset ya, beta karoten bleaching assay, pengujian pemucatan beta karoten. Tentunya yang paling aktif itu apa? Tentunya ketika beta karotennya itu dia tidak mengalami pemucatan. Maka dari sini kita lihat yang atas tentunya yang aktif. Maka di sini BAT itu lebih aktif dibanding vitamin C atau ekstrak yang dianalisis. Ya, artinya yang paling atas ini berarti dia yang paling menghambat pemucatan beta karoten. Ya, yang paling menghambat pemucatan beta karoten tentunya itu adalah antioksidan yang paling aktif, ya. Jadi seperti itu. Mas dan Mbak, kita lanjutkan ya. Ini ada contohnya beta karoten asam linoleat. Anda tinggal membaca secara prinsip tadi. Kalau ada suatu senyawa yang dia itu mampu menghambat pemucatan beta karoten, maka itu adalah suatu antioksidan, ya gitu. Kemudian yang selanjutnya ya tadi. Jadi kita sudah berbicara dua mekanisme ya Mas dan Mbak. Yang pertama adalah apa tadi penangkapan radikal. Yang kedua adalah melalui peroxidation inhibition. Yang ketiga adalah ini melalui apa pengkelatan logam, ya seperti itu. Lah Mas dan Mbak, ferrozin dapat membentuk kompleks dengan warna merah dengan membentuk kelat dengan Fe2+, ya. Reaksi ini jadi gini ceritanya. Modelnya gini. Fe2+ itu dia itu membentuk kelat dengan ferrozin. Ya, mempunyai suatu intensitas warna tertentu. Gitu. Lah kalau ini ada suatu senyawa lain yang dia itu mampu mengkelat Fe2+, ada senyawa lain yang dia itu mampu mengkelat Fe2+, maka senyawa tadi bersifat antioksidan. Lah tentunya nilai absorbensinya itu akan menjadi turun. Jadi gini, ini ada Fe2+, dia mengkelat suatu ferrozin. Ini satu paket, ya. Jadi ada ferrozin, ada Fe2+, ini dia membentuk kompleks ya ini. Dia membentuk kompleks, ya, absorbensinya tinggi. Ya, absorbensinya tinggi misalkan, ya, absorbensinya tinggi ini. Nah, kalau itu ada senyawa lain yang mampu mengkelat. Ya, ada senyawa lain yang mampu mengkelat. Ada senyawa lain yang mampu mengkelat Fe, berarti apa? Akibatnya Fe-nya itu kan menjadi berkurang. Sehingga kompleks antara ferrozin dengan Fe itu menjadi berkurang. Itu diwujudkan dengan berkurangnya nilai absorbensi. Ya, maka itu senyawa itu disebut juga dengan antioksidan, ya. Ini adalah pengkelatan logam. Pengkelatan logam itu melalui uji dengan apa? Ferrozin, ferro, ya, ferrozin, ferro. Itu di Mas dan Mbak, jadi sekali lagi udah paham ya kalau pengkelatan logam itu melalui Fe2+ dengan ferrozin. Itu misalkan absorbensinya 0,8. Terus setelah itu Anda punya senyawa yang mampu mengkelat Fe, maka Fe2+ tadi itu dikelat oleh senyawa Anda, ya, senyawa antioksidan Anda, sehingga itu menjadi berkurang absorbensinya, sehingga dia menjadi efektif, ya, sehingga semakin menurun absorbensinya, maka aktivitas antioksidannya dia akan semakin
besar gitu ya. Itu mekanismenya seperti itu. Nah, Mas dan Mbak, selanjutnya adalah secara in vivo. Ini dulu saya juga mengalami sendiri ya, uji aktivitas antioksidan secara in vivo. Jadi untuk atas antioksidan secara in vivo itu sampel-sampel yang akan diuji itu biasanya diberikan ke dalam hewan uji. Tapi ada kalau sekarang kan isunya adalah adanya terkait dengan ethical clearance ya. Sehingga kalau nanti Anda mau melakukan uji antioksidan secara in vivo, maka Anda harus menggunakan suatu model hewan. Jadi modelnya gini, tadi saya sudah ceritakan. Misalkan ada 3 kelompok tikus. Kelompok tikus yang pertama itu dikasih, misalkan ya, CCL4. Biasanya dikasih CCL4. Kalau dikasih CCL4, otomatis kan nanti mesti radikalnya itu banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah CCL4 yang ditambah dengan ekstrak uji Anda. Yang ketiga, itu adalah CCL4 yang ditambah dengan kontrol positif. Misalkan apa? Vitamin E atau vitamin C ya. Mungkin yang kelompok 4 adalah yang tidak dikasih apa-apa atau sebagai kontrol. Nah, nanti fraksi sitosol itu dulu yang saya lakukan, ada yang ginjal, ada yang hati. Itu nanti kemudian di blender, kemudian fraksi sitosolnya itu atau fraksi mikrosom dan sitosol itu diambil untuk menghasilkan atau untuk memperoleh enzim tertentu. Dan nanti aktivitas enzim tadi itu dilihat. Ya, tentunya kalau senyawa kita itu dia mempunyai aktivitas antioksidan yang baik, maka enzim-enzim antioksidan itu akan terekspresikan dengan level yang tinggi, gitu ceritanya. Ya, nah biasanya yang digunakan untuk parameter menguji itu biasanya yang pertama dengan TBARS. TBARS singkatannya adalah Theobarbituric Acid Reactive Substances. Jadi untuk melihat senyawa-senyawa yang reaktif terhadap asam thiobarbiturat itu TBARS, Theobarbituric Acid Reactive Substances, yaitu namanya TBARS. Gitu. Lah, Mas dan Mbak, untuk mengujinya ini biasanya dipakai dengan asam thiobarbiturat. Jadi mekanismenya gini. Kalau di dalam organ, misalkan di dalam hati, tadi radikal bebasnya kok banyak. Kan tadi ada 4 per kelompok ya. Misalkan tadi saya katakan ada kontrol, ada yang ditambah CCL4 saja, ada yang ditambah CCL4 plus ekstrak kita, dan CCL4 yang ditambah dengan kontrol positif, misalkan vitamin E atau vitamin C. Kemudian hatinya itu kita ambil, kemudian kita lihat berapa level peroksidasinya. Itu salah satunya bisa menggunakan thiobarbiturat. Ya, ini. Jadi malonaldehid itu adalah manifestasi atau model dari produk oksidasinya. Ya. Kemudian kalau itu ditambah dengan asam thiobarbiturat, maka akan dihasilkan senyawa. Ini warnanya merah. Artinya semakin tinggi intensitas warna merahnya, ya semakin tinggi, maka itu berarti produk oksidasinya semakin banyak. Artinya kerusakannya semakin banyak. Semakin intensitas warna merahnya itu sedikit, maka itu aktivitas antioksidannya menjadi tinggi seperti itu ya. Dan yang kedua adalah enzim katalase. Enzim katalase ini adalah enzim yang menguraikan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida itu adalah H2O2 ya. Jadi cara kerjanya pun mudah Mas dan Mbak. Jadi dan biasanya ini sudah ada kit ya. Saat ini tuh sudah ada kit untuk melakukan uji in vivo itu. Ya, ini misalkan suatu campuran reaksi yang terdiri dari buffer, kemudian fraksi sitosol. Nah, fraksi sitosol ini dari mana?
reaksi sitosol ini diisolasi dari tadi berbagai kelompok tikus yang dikasih perlakuan tadi, kemudian ditambah dengan hidrogen peroksida. Nah, kemudian nanti kecepatan perurean hidrogen peroksida itu nanti diukur pada panjang gelombang 240, sehingga dari sini kita akan tahu berapa aktivitas enzim katalase. Semakin tinggi aktivitas katalasenya, maka menunjukkan semakin efektif ya antioksidan yang kita uji, ya seperti itulah. Dan yang selanjutnya adalah aktivitas enzim SOD. Itu adalah suatu enzim superoksid dismutase. Superoxide dismutase. Dismutase itu ya mengubah superoksid itu diubah menjadi komponen lain, ya, 2O, O2 ya. Artinya dia bukan menjadi suatu ROS, reaktif oksigen spesies ya. Sehingga proses oksidasi itu bisa dicegah ya. Ini namanya adalah enzim apa? SOD, superoksid dismutase. Ini juga antioksidan enzim ya, enzim antioksidan ya. Nanti ini caranya sudah ada ya, tapi sekarang sekali lagi juga sudah ada kit ya Mas dan Mbak, sudah ada kit untuk menguji aktivitas antioksidan dengan menggunakan enzim superoxide dismutase ya. Dan yang dulu sudah saya lakukan juga dengan menggunakan enzim GST. Ini adalah model dulu yang saya lakukan, tapi kalau sekarang sudah ada itu kit-kitnya bagaimana melakukan pengukuran level of glutathione. Biasanya jadi satu, glutathione itu adalah yang mengkonjugasi senyawa-senyawa yang bersifat toksik ya, supaya itu terkonjugasi sehingga nanti dia bisa dikeluarkan. Makanya level glutathione yang tinggi itu menunjukkan bahwa di situ ada antioksidan yang bekerja.